Persoalan yang dialami pulau-pulau kecil di Indonesia masih terus berlanjut. Terbaru Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu terisolasi setelah pelayaran Enggano Kota Bengkulu terganggu akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bahai, Kota Bengkulu dalam 4 bulan terakhir. Bagaimana duduk perkara persoalannya dan apa respon pemerintah untuk mengatasi hal ini? Tertutupnya alur pelabuhan Pulau Bahai karena sedimentasi pasir laut terjadi sejak Maret 2025. Bersama dengan itu, perekonomian masyarakat Enggano yang mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan hancur. Pasalnya, satu-satunya kapal yang masih beroperasi, yakni kapal motor penyeberangan atau KMP Pulau Telo, tidak bisa mengangkut hasil panen. Dampaknya perekonomian masyarakat di Pulau Enggano kini lumpuh karena hasil bumi tidak bisa terangkut ke Kota Bengkulu. Dalam video yang diunggah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, terlihat petani memilih untuk membuang hasil perkebunan ke laut. Sejak akhir Maret 2025 hingga saat ini, kerugian ekonomi yang dialami petani mencapai 8 miliar rupiah. Saat alur tertutup total pada akhir Maret 2025, pemerintah pusat akhirnya menginstruksikan Pelindo Bengkulu untuk mengeruk. Pengerukan sempat membuahkan hasil meskipun akhirnya tertutup kembali akibat gempa bumi 6,3 magnitudo pada 23 Mei 2025. Baru pada Selasa 24 Juni, Presiden Prabowo Subianto menandatangani instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano. Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat, kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan impres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Persoalan di Pulau Enggano ini pun menambah panjang daftar polemik yang terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia. Usai kisruh kepemilikan 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, sempat ramai juga pulau-pulau yang dijual di situs daring. Yang terbaru, sengketa 16 pulau yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Tulung Agung dan Trenggalek. Lantas apa sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi polemik terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia ini? Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa 24 Juni menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah persoalan yang belakangan mencuat terkait pulau-pulau di Indonesia. Ia berharap situasi seperti yang terjadi di Pulau Enggano dan munculnya isu penjualan Pulau Anambas hingga polemik lainnya tidak terulang di masa mendatang. Bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau, kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia jangan sampai adanya salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dihubungi terpisah Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Herman N. Suparman mengatakan, belajar dari polemik pulau yang belakangan kerap terjadi di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, persoalan polemik batas wilayah muncul karena adanya ketidakpastian dari Undang-Undang Pembentukan Daerah. Batas wilayah yang tercantum dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, baik di level provinsi, kabupaten maupun kota, hanya mengatur sangat umum batas di 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Oleh sebab itu, ia berpandangan langkah awal yang harus dilakukan pemerintah pusat, baik dari sisi eksekutif Kemendagri maupun legislatif oleh DPR adalah melihat atau mengkaji ulang semua undang-undang pembentukan daerah agar ada kepastian hukum terkait batas wilayah. Selanjutnya, KPPOD juga melihat bahwa ada kebutuhan akan kepastian regulasi terkait dengan penegasan batas daerah, terutama indikator dari 3 dimensi, yaitu sosiologis, historis, dan geografis. Adapun dalam proses sengketa seperti ini, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik bermakna harus benar-benar dijalankan sehingga tak ada pihak-pihak yang merasa tidak diperhatikan aspirasinya. Polemik pulau-pulau kecil di Indonesia dari Enggano hingga sengketa batas wilayah menjadi cerminan bahwa pengelolaan lebih dari 17.000 pulau di Nusantara ini masih memiliki banyak tantangan. Lalu langkah konkret apa yang harus segera diambil pemerintah untuk memastikan setiap jengkal wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau kecil, terkelola dengan baik dan tidak lagi menimbulkan persoalan di kemudian hari? Gimana menurut sahabat Kompas?